Faktanya, fakta ya, ini bukan pendapat, ini fakta. Dia sebelumnya sering menginap di rumah pelaku, makanya percaya. Dante sering menginap di rumah pelaku. Masa nggak sama mamanya? Duh. Mungkin dong. Masa Mbak Tamara tidur sama beliau? Let's go sis, husnuzon ya. Nggak mungkin. Karena kan Mbak Tamara belum menikah kan. Gitu. Yang paling tahu dugaan motif dari Yuda ini adalah Tamara sendiri. Gitu. Apakah ini yang Mbak Tamara mau? Kasusnya Dante tidak begitu viral, kalian tidak mau membuat kasus ini viral, jangan salahkan kita, nanti hukumannya tidak akan adil. Meredup kasus Justice for Dante. Apa ini yang Mbak Tamara mau? Hah? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update Justice for Dante. Nah, sekarang udah meredup ya itu kabar-kabar tentang Justice for Dante. Bahkan update-update-nya udah 2 harian lebih gitu. Tidak ada update yang berarti. Lama banget kasus kepolisian ini untuk mengungkap motif dari Paduka Raja super ganteng beliau. Nah, siapa lagi kalau bukan mantan pacar Tamara. Susah dan lama banget motifnya terbongkar ya. Padahal kalau kemarin itu kalian ingat kasusnya Bibi nggak ada adab, biadab itu. Si Aning itu cepet banget kasusnya dan motifnya terungkap ya, karena pengen ngambil kalung emas. Nah, ekonomi gitu. Terus kasus-kasus kriminal yang lain tuh cepet tahu motifnya. Ini sedangkan Paduka Raja yang mulia beliau super ganteng ini udah ditahan itu mungkin lebih dari semingguan lebih, 2 minggu mungkin. Itu masa sampai sekarang belum tahu sih motif menghabisi Dante ini apa? Ini memang nggak tahu atau memang ada oknum yang ingin menyelamatkan si Paduka Raja super ganteng beliau ini? Nah, itu pertanyaan kita ya. Jadi di sini ada update-update, ada saksi baru. Maaf kalau suaranya berisik, di sebelah rumah Let's Go ada Thanos sama Iron Man lagi berantem. Berisik ya. Lagi berantem mereka itu. Ada update terbaru. Bukan terbaru banget ya. Kalau kalian ngikutin Instagramnya Engger Dimas pasti udah lihat. Nah, cari aja Instagramnya Engger Dimas, di komen kolom itu ada di postingan terbarunya. Nah, namanya tuh cukup rere gitu. Dia pakai akun fake ya. Dan katanya sih saksi ini yang dibalik akun ini udah ngomong ke Tamara juga, cuman nggak ada respon. Jadi kita bacain update-nya. Dia bilang, udah coba diem tapi lama-lama nggak tahan nih. Nggak ada niatan untuk menggiring opini, tapi memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa menuduh orang tua. Jadi Dante itu kan tenggelam hari Sabtu tanggal 27. Dan saat tenggelam ada saksi-saksi yang bener-bener, ada saksi yang bener-bener ngeliat kejadian tersebut dan udah memberikan kepada pihak kolam renang. Dan udah dipanggil polisi. Saksi-saksi ini nih, saksi ini orang ya. Orang nih udah lihat nih gimana Dante meninggal, dia lapor ke kolam renang, udah dijadiin saksi sama kepolisian. Tapi aneh kan, sampai sekarang nggak tahu motifnya, aneh. Jadi setelah Dante meninggal, dari pihak si keluarga ibu alias Mbak Tamara itu mengaku penyebabnya adalah tenggelam. Pihak kolam renang itu langsung menutup beroperasi. Kolam renang kooperatif banget ya. Ada yang meninggal, ditutup kolam renangnya untuk cepat menyelesaikan kasus. Nah, ibunya malah mau lama-lamaan nih. Tapi alhamdulillah yang melihat kejadian tersebut tanggal 27 mau bekerja sama untuk bersaksi di Polres Jakarta Timur gitu. Lalu karena pihak kolam renangnya pengen beroperasi kembali, maka pihak kolam renang terus menghubungi keluarga Dante dan dihubungi nih bapaknya, ibunya terus dihubungin sama pihak kolam renang. Pihak kolam renangnya kooperatif. Nah, pihak kolam renang itu setiap hari datang ke rumah Ibu Tamara dan sudah memberitahu bahwa Dante diduga ditenggelamkan, tapi beliau nggak respon. Buset, berarti ada orang kolam renang ini yang udah ke rumah mamanya Tamara lagi, siapa? Ibu Tamara, terus ngasih tahu, Bu, ini ada ibu Dante di kolam renang saya, ini dilihat sama orang-orang sekitar ditenggelamkan gitu. Saya tidak mau merespon, saya cuma percaya dengan orang yang saya percayai, yang super ganteng dan saya sebut beliau itu. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini bertanya ya, karena dia bilang kolam renangnya udah datang ke Tamara tapi nggak direspon. Lalu bukti CCTV pun udah kamu berikan. Udah kamu berikan maksudnya kamu apa kami nih? Bahkan pihak polisi udah membantu kami buat menjelaskan. Nah, kemudian pihak polisi meminta Mbak Tamara buat melihat CCTV supaya kasus ini tuh bisa naik ke tahap penyidikan. Tapi Mbak Tamara nggak mau. Saya nggak mau. Di saat itu ya mungkin ya. Saya nggak mau karena saya percayanya ini tenggelam, Pak. Gitu. Jadi saya tidak mau untuk menaikin ini ke tahap penyidikan. Bahkan polisi itu minta izin
buat Dante untuk dilakukan visum gitu. Tapi Mbak Tamara ngomong ke polisi bahwa tidak perlu itu adanya visum. Dengan alasan almarhum Dante mau segera dikebumikan, alias mau dikuburin ya itu. Dan udah dimandikan di rumah sakit. Mungkin Mbak Tamara saat itu fokusnya itu kehilangan Dante-nya ya, udah sakit hati banget. Saya urusan kayak gini tuh nanti aja lah Pak, saya pengen fokus ke Dante. Ini baru benar Mbak Tamara, ini baru benar omongan saya mau fokus ke Dante, karena pada saat tersebut Dante itu Mbak Tamara pengen fokusnya untuk mengkebumikan Dante gitu. Ini baru benar namanya fokus sama Dante. Kalau Dantenya sudah meninggal dunia, sudah dikuburin, sudah diotopsi, terus kemarin Mbak Tamara pengen fokus ke Dante, nah harusnya fokusnya ke hukuman pelaku. Oke, lanjut ya. Mbak Tamara nggak mau kasus ini diterusin karena percaya bahwa almarhum Dante murni tenggelam. Kemudian muncullah di sosial media, Dante tenggelam di kolam renang Palem, Jakarta Timur. Dan yang berusaha kasus ini buat naik ke penyidikan justru dari pihak kolam renang. Nah, dengan dibantu saksi karena kolam renang berencana pengen buka kembali gitu. Kami sudah berusaha menghubungi pihak Engger Dimas. Jadi pihak kolam renangnya kembali ini kan pengen citranya bagus ya, jadi pengen cepet-cepet kelarin masalah. Dan dia tahu ini ada yang nggak beres gitu. Ayo Mbak Tamara, ayo ini ada yang nggak beres nih gitu. Bahkan dia telepon atau menghubungi pihak bapaknya si Engger Dimas ya, sorry. Tapi pas kejadian tersebut pihak Engger Dimas ini nggak ada di Jakarta, dia lagi di luar kota. Nah, terus kami juga udah memberitahu pihak keluarga Engger Dimas bahwa Dante itu diduga ditenggelamin dan meminta buat kasus ini naik ke tahap penyidikan. Tapi Bapak Engger Dimas sebagai wali itu akhirnya datang ke polisi. Jadi yang meminta untuk melaporkan dan bersikeras kasus ini naik ke penyidikan justru dari pihak kolam renang. Nah, karena pengen buka lagi kan gitu, bisnis gitu. Ditemanin saksi yang melihat kejadian bukan orang tua Dante. Nah, ada saksinya, orang nih. Saksinya nih orang nih yang melihat dengan kepala mata sendiri tuh. Justru setelah Dimas dan Tamara dipanggil, barulah mereka berdua ikut melaporkan. Nah, apakah Engger Dimas ini diam aja dengan pernyataan saksi ini? Enggak, dibalas sama Engger Dimas. Dia bilang, maaf saya ralat, hari Sabtu saya yang mencabut surat tersebut dengan bantuan salah satu penyidik. Supaya tidak ada mispersepsi gitu. Dibalas lagi nih sama saksi. Kalau soal itu kami nggak ngerti Pak, mohon maaf. Jika ada salah kata, ini mau ngejelasin susah merangkainya. Intinya kami ikut kawal kasus ini supaya pelaku itu dihukum. Bro, pihak kolam renang, saksi-saksi, pengen pelaku dihukum. Tapi dari pihak perempuan, pengennya dihukum seberat apa? Yang setara aja, setara Pak Polisi. Loh. Dia bilang, makasih telah menjabarkan persepsi Anda. Saya mengerti Anda dari pihak kolam renang. Oh, untuk hal ini saya kurang setuju, tapi bagaimanapun mohon dukungan Anda itu. Jika Anda bersedia bisa ikut bersaksi, bisa DM saya. Menawarkan nih, Bapak ini atau Ibu pengen bersaksi nggak? Itu. Karena saksi-saksi ada beberapa, jadi mau kasih tahu lagi faktanya. Fakta ya, ini bukan pendapat, ini fakta. Ini karena orang ini dugaannya adalah saksi kunci ya. Ada salah satu seorang saksi yang bilang bahwa Dante ke situ hanya dengan pelaku dan anaknya gitu. Karena Dante sebelumnya menginap di rumah pelaku dan sebelumnya sering menginap di rumah pelaku, makanya percaya. Dante sering menginap di rumah pelaku. Masa nggak sama mamanya? Duh. Apakah mamanya juga sering nginep di rumah pelaku? Waduh. Namanya juga orang kepercayaan kan gitu. Nginap di rumah pelaku ya, mungkin karena Dante mau nginep di rumah pelaku, mamanya juga nemenin Dante nginep di rumah pelaku, tapi tidurnya sama Dante. Nggak mungkin dong. Masa Mbak Tamara tidur sama beliau? Let's go sis, husnuzon ya. Nggak mungkin. Karena kan Mbak Tamara belum menikah kan. So yakin Mbak Tamara pasti nemenin Dante ya. Kalau nginep di rumah pelaku ya pasti nginep dan tidurnya di ruang tamu atau di kamar tamu ya sama Dantenya gitu. Tapi ini kok orang bisa tahu ya, saksi ini ya, kok bisa tahu Dante ini sering menginap di rumah pelaku ya? Berarti ini orang dekat nih. Wah, makanya dia kasih informasi seperti itu. Dibalas sama Engger Dimas. Nggak apa-apa, ini ruang publik, saya sangat terbantu dengan ini. Saya lebih suka diskusi daripada debat kusir. Gokil, Engger Dimas. Udah berusaha diam, tapi melihat Dante sampai hari ini nih, saya masih menangis, Pak. Saya di sini tuh nggak memojokkan Pak Engger Dimas dan tidak memojokkan Mbak Tamara juga. Cuman bantu speak up aja.
yang saya benar-benar tahu, dan ini bukan katanya tapi faktanya. Dia udah mastiin ya, ini bukan katanya tapi faktanya. Fakta yang pertama, Dante ditenggelamin. Fakta yang kedua adalah menurut dia dari saksi-saksi itu Dante sering nginep di rumah pelaku, tapi tidak disebutin mamanya ikut nginep atau enggak. Itu faktanya ya. Dante anak kecil, periang, ceria, hitung-hitung membantu supaya adil. Dari mana dia tahu Dante anaknya kecil, periang, dan ceria? Berarti dia udah melihat Dante atau melihat Dante beberapa kali. Ini pasti orang terdekat nih. Dibalas sama Angger Dimas, saya seorang bapak. Saya tidak meminta siapapun untuk percaya betapa hancurnya saya. Dante adalah alasan saya untuk hidup. Saya akan tetap fokus walaupun banyak intimidasi dan lain-lain. Gokil, Angger Dimas. Sekali lagi, terima kasih. Walaupun banyak intimidasi, berarti kita udah tahu bahwa Angger Dimas itu pasti sudah banyak beberapa oknum dan berdebah-berdebah sialan untuk mengintimidasi beliau ini, menutup kasusnya. Dibalas lagi nih sama saksi lainnya ya. Untuk jadi saksi, saya sudah bantu Pak bersaksi. Ke pihak Mbak Tamara dan ke pihak polisi. Mungkin nama asli sama nama yang di IG beda-beda. Kami di sini bahkan sampai orang-orang tempat tinggal pelaku yang di Jaktim juga sekarang sering ngobrol. Jadi saksi ini nih udah pakai fake account ya, karena Lesko yakin dia untuk menyelamatkan dirinya juga. Tapi dia di dalam hati tuh ada nurani, ada hati nurani yang tidak bisa dia diamkan aja, karena ini ada yang salah itu. Jadi dia sama saksi itu yang dia bilangnya di orang-orang tempat tinggal pelaku di Jaktim itu juga sering ngobrol. Pantas dia tahu ya. Mungkin sesama saksi dia ngobrol, kamu tahu kasus Dante itu? Pelakunya kan itu tetangga kamu. Iya, saya sering lihat itu Dante sama mamanya ya, itu nginep nih di sini. Dantenya nginep, mamanya saya nggak tahu. Nah, itu mungkin omongannya ya. Kita tidak perlu mencari tahu siapa saksi cukup.rere ini, kita tidak tahu, dan kita tidak perlu tahu siapa saksi ini. Yang jelas dia bilang dia udah jadi saksi, berarti dia udah pernah ketemu Mbak Tamara. Dia juga udah pernah ketemu Pak Polisi, dan mungkin dia ngerasa ada yang aneh nih. Setelah saya beri kesaksian sama Mbak Tamara dan Bapak Polisi, kenapa hasilnya sampai sekarang belum mencuat juga nih? Ini yang bikin saksi kesel ya. Terus masih banyak yang bilang dan masih banyak yang percaya bahwa beliau Paduka Raja Super Ganteng ini itu tetap ngajarin Dante ini berenang karena punya sertifikat diving. Bro, Let's Go itu punya sertifikat diving, bro. Sertifikat diving tuh ada banyak. Pertama, open water namanya. Itu kedalaman divingnya tuh sekitar sampai 15 meter. Lalu ada namanya AOW, itu Advanced Open Water, itu kedalamannya itu bisa sampai 30 meter. Lalu juga ada Rescue, lalu juga ada Dive Master, lalu ada juga Instructor. Nah, ini Let's Go mau tahu nih, sertifikatnya apa? Kalau cuman open water aja, open water diver, Let's Go juga punya. Itu cuman karena kita mau menyelam, ya kita cari open water diver gitu. Itu Let's Go dapat dari PADI. PADI itu Professional Association of Diving Instructor. Let's Go dapat itu. Let's Go kebetulan punya, bisa disebut sertifikat juga ya, open water. Kalau teman Let's Go itu dia udah dive master, juga ada yang advance, juga ada yang instructor gitu. Let's Go tahu masalah divingan, bro. Gimana Yuda? Mas, beliau ketar-ketir ya? Loh. Dan kita untuk dapetin sertifikat diving ya, itu nggak ada tuh disuruh nyelam 54 detik sampai meninggoy gitu. Nggak ada itu. Tes-tesnya kita sebelum kita diving itu disuruh berenang dulu, disuruh ngambang. Yang lebih penting tuh daripada nyelam, disuruh ngambang kita. Kita disuruh ngambang sekitar 10-30 menit di atas air gitu. Bisa nggak kita ngambang? Bukan bisa nggak kita tahan napas 30 menit dalam air. Pakai oksigen, belajar ngambang di tengah-tengah air gitu. Jadi kita nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah. Jadi kita kontrol oksigen kita dari sana gitu. Menurut Let's Go nggak ada hubungannya punya instruktur diving terus ngajarin anak kecil seumuran Dante itu berenang gitu. Dan Dante ini umur berapa ya? Kalau nggak salah kan dia umur 7 tahun kalau nggak salah ya. Dan minimum diving ini itu umurnya 10 tahun gitu. Ya masih lama kan? Ini alasan doang itu. Saya punya instruktur diving, saya ngajarin orang berenang gitu. Itu nggak, ini sih menurut Let's Go nggak masuk akal ya, menurut Let's Go ya, itu karena Let's Go nggak punya sertifikat diving. Kamu jangan macam-macam, kamu saya tenggelamkan kamu. Jadi itu dia update-nya. Menurut kalian gimana guys tentang kasus kali ini nih? Dan menurut Let's Go sekarang kasusnya lumayan sepi. Ini karena viralnya itu mungkin ditekan dengan pengalihan isu, yaitu Angger Dimas KDRT, motifnya yang tidak diungkap, dugaan motif ya. Ini Let's Go dugaan motif ini yang nggak diungkap oleh keluarga Tamara gitu. Padahal harusnya yang paling tahu
dugaan motif, ini dugaan motif kan. Yang paling tahu dugaan motif dari Yuda ini adalah Tamara sendiri gitu. Menurut Let's Go dan neneknya ya gitu. Tapi kalau dari mereka tidak menduga ini semua, tidak menduga bahwa Yuda punya motif dan motifnya cuman nggak sengaja tenggelam, nah jadi sepi deh kasusnya dan takutnya sih kemungkinan ini pelaku ya mendapat hukuman yang ringan. Nah, pertanyaan Let's Go, apakah ini yang Mbak Tamara mau? Kasusnya Dante tidak begitu viral, kasusnya Dante tenggelam dengan isu-isu lain gitu. Dan kita tidak mengawal kasus Dante lagi. Apakah ini yang benar-benar Mbak Tamara mau? Untuk kita netizen, kita hanya membantu memviralkan. Kita hanya membantu memviralkan. Kalaupun tidak viral, tidak masalah bagi kita. Karena yang terkena sakit hati dan efeknya adalah keluarga Mbak Tamara sendiri. Mbak Tamara juga, bapaknya Dante juga. Tapi coba pikirkan baik-baik lagi, netizen di sini hanya membantu, plus minus dari bantuan netizen pasti ada. At least netizen masih bantu untuk menyuarakan dan juga membuat viral kasus ini. Tapi jika kalian tidak mau membuat kasus ini viral, jangan salahkan kita, nanti hukumannya tidak akan adil. Tidak akan begitu adil, karena tidak banyak orang yang mengawasi oknum-oknum polisi di dalam sana itu seperti apa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wah, keren banget. Serius habis ya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.